nggak sih ngerasa butuh cerita ke seseorang tapi bingung harus kemana? Kadang kita butuh tempat buat curhat, tapi nggak selalu bisa datang langsung ke psikolog atau konselor. Nah, di zaman digital kayak sekarang, konseling nggak lagi harus tatap muka loh. Ada banyak banget cara buat dapat bantuan. Mulai dari video call, chat, sampai email. Simple, praktis, dan bisa dari mana aja. Penasaran gimana caranya? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada video call counseling. Ini itu mirip banget sama sesi tatap muka biasa. Tapi bedanya, kamu bisa melakukannya dari rumah, kafe, ataupun tempat-tempat lainnya yang nyaman buat kamu. Enaknya kamu tetap bisa lihat ekspresi konselor, interaksinya jadi lebih personal, dan bahkan rasanya lebih dekat. Ini tuh cocok banget nih buat kamu yang suka ngobrol secara langsung dan pengen dapat feedback secara real time. Gak perlu capek antri ataupun macet-macetan ke tempat konseling, tinggal klik, ngobrol, dan dapat insight. Kalau kamu tipe orang yang lebih nyaman menulis daripada berbicara, chat-based counseling bisa jadi pilihan. Kadang, nulis perasaan tuh lebih gampang kan daripada ngomong langsung, apalagi buat yang suka overthinking. Metode ini bisa bantu kamu menyusun kata-kata lebih tenang tanpa takut salah bicara. Plus, kamu bisa membalas pesan di waktu yang lebih fleksibel. Cocok buat kamu yang sibuk atau lebih nyaman ngobrol pelan-pelan. Chat juga bikin prosesnya terasa lebih santai. Kamu bisa mulai dengan obrolan ringan dulu sebelum masuk ke topik yang lebih dalam, tanpa harus merasa terburu-buru atau canggung. Semua bisa berjalan sesuai ritme yang bikin kamu nyaman. Nah, kalau chat masih terlalu cepat buat kamu, dan kamu lebih suka curhat panjang lebar, coba deh kamu pakai email counseling. Ini tuh kayak nulis jurnal, tapi kamu bakal dapat balasan yang lebih terstruktur dari konselor. Enaknya kamu bisa baca ulang nih tanggapan-tanggapan mereka kapan aja dan memikirkan jawaban tanpa tekanan waktu. Konseling ini tuh cocok banget nih buat kamu yang suka merenung dulu sebelum berbagi cerita. Kalau kamu butuh ngobrol langsung tapi nggak mau ribet pakai kamera, telepon bisa jadi solusi. Kadang, tanpa video justru bikin kita lebih nyaman buat cerita. Kamu bisa ngobrol sambil jalan-jalan, rebahan, atau duduk santai di kamar. Praktis banget buat yang cuma butuh ngobrol tanpa distraksi visual. Selain itu, telepon juga bikin obrolan terasa lebih natural, kayak lagi curhat ke teman. Gak perlu mikirin ekspresi atau tatapan mata. Jadi, kamu bisa fokus ke isi pembicaraan. Cocok banget buat yang pengen ngobrol lepas tanpa merasa terintimidasi dengan interaksi visual. Sekarang pertanyaannya, kamu mau pilih yang mana nih? Eits, tenang, gak ada jawaban yang benar atau yang salah, karena semua itu tergantung dari gaya komunikasi kamu. Kalau kamu suka ngobrol langsung dan butuh interaksi real time, Zoom bisa jadi pilihan yang pas. Tapi kalau kamu lebih nyaman chat santai, WhatsApp sering dipakai buat sesi konseling berbasis teks. Atau kalau kamu pengen platform yang lebih profesional dan sudah terintegrasi dengan layanan kesehatan, Halodoc juga punya fitur konseling dengan psikolog berlisensi loh. Nah, dari semua itu, yang paling penting itu kamu pastikan ya platformnya aman dan terpercaya. Karena privasi itu nomor satu.
Oke, platform sudah siap. Sekarang cari tempat yang nyaman, biar konseling berjalan lancar. Coba pilih ruangan yang tenang dan minim gangguan. Nggak harus fancy kok, yang penting kamu merasa aman buat cerita tanpa takut ada yang ngumping atau mengganggu. Selain itu, coba atur posisi yang bikin kamu rileks. Entah duduk di kursi favorit atau bersandar di tempat yang nyaman. Kalau perlu, pakai headphone biar lebih fokus dan gak terdistraksi suara sekitar. Dengan lingkungan yang mendukung, sesi konseling bisa jadi lebih efektif dan bikin kamu lebih leluasa buat terbuka. Karena ini konseling online, komunikasi jadi kunci utama. Jangan ragu buat bilang kalau ada hal yang kurang jelas atau kalau kamu butuh penjelasan lebih lanjut. Konselor di sini buat bantu kamu. Jadi, semakin terbuka kamu berbicara, semakin baik mereka bisa memberikan bantuan. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat membantu konselor untuk memahami perasaan dan kebutuhanmu. Setiap sesi konseling adalah kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam dan mendapatkan wawasan baru. Proses konseling adalah ruang yang aman untuk mengekspresikan diri tanpa rasa takut dihakimi. Konselor siap mendengarkan dan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhanmu. Jadi, jangan ragu untuk berbagi. Dalam konseling, privasi itu penting banget. Kamu berhak merasa aman saat berbagi cerita. Pastikan sesi dilakukan di tempat yang nyaman dan gunakan platform yang terpercaya. Konselor juga punya kode etik untuk menjaga rahasia klien. Jadi, gak perlu khawatir. Yang penting, kamu bisa ngobrol dengan tenang dan tanpa beban. Nyaman dulu, baru cerita mengalir. Intinya, konseling online itu bukan cuma alternatif, tapi juga solusi praktis buat siapapun yang butuh dukungan mental tanpa harus repot datang ke tempat konseling. Apapun bentuknya, yang terpenting adalah kamu dapat bantuan yang kamu butuhkan. Jadi, kalau kamu merasa butuh ngobrol, jangan ragu buat cari bantuan ya. Kamu nggak sendiri, dan selalu ada cara untuk merasa lebih baik.